Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan Bu Ani pada pembelajaran tematik. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa mampu membaca teks terkait dengan bermain di tempat wisata. Nah, sekarang anak-anak ibu mari mendengarkan cerita teks percakapan Bu Guru dan Benny. Disimak ya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Anak-anak menjawab. Ini bertanya, Bu, saya ingin bermain layang. Bu Guru menjawab, boleh Benny. Lani menjawab, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Guru menjawab lagi, silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Dan siswa menjawab, baik Bu. Sebelum bermain, ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Mei menjawab, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin menjawab, balon, dan layang, Bu. Pintar anak-anak ibu semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu, dalam teks cerita Bu Guru, Benny, dan teman-teman terdapat beberapa tanda baca. Di antaranya tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda kutip. Dan juga ada tanda titik dua. Berikut contoh dan pengenalan tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Dua, tanda koma. Ketiga, tanda tanya. Empat, tanda seru. 5, tanda titik dua. Keenam adalah tanda kutip. Setelah anak-anak ibu memperhatikan tanda baca dalam teks cerita tersebut, mari sama-sama kita melihat lagi aturan dalam bermain di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan, artinya tidak membuangkan sampah di sembarangan tempat, seperti botol minuman, bungkusan makanan, dan lain-lain. Kedua, mengambilkan gambar atau memotret jika diizinkan oleh pihak yang menjaga taman wisata, seperti misalkan di museum dan di tempat lainnya. Ketiga, dilarang mengambil benda atau barang di tempat wisata tanpa izin penjaga. Keempat, selalu menjaga fasilitas wisata seperti kamar mandi, lampu, kursi, dan lain-lain. Kelima, menjaga daun-daunan dan tumbuhan di tempat wisata. Yang keenam, selalu tertib. Nah, setelah anak-anak ibu mengetahui tata tertib di tempat wisata, mari sama-sama kita simak
isi teks cerita tentang Istana Pasir. Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang, mari kita melakukan pengamatan di tempat wisata. Benda-benda apa saja yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir, yaitu pasir, air laut, batu, kerang, dan pohon-pohon yang dekat pantai. Nah, setelah kita bermain di pantai, mari mengetahui beberapa tempat wisata untuk anak-anak. Main di taman kota, bermain di pantai, bermain atau berkunjung ke museum, dan ataupun ke kebun binatang. Nah, anak-anak ibu bisa memilih tempat wisata yang anak-anak ibu suka dan senang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pemandangan-pemandangan yang begitu indah dan lingkungan yang sangat menarik yang bisa kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut seperti ke pantai, air terjun, pegunungan, dan lain-lain. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu selalu bersyukur." Surah Ahlu ayat 14. Nah, baik anak-anak ibu, dari firman Allah tersebut dapat kita ambil maknanya bahwa Allah lah yang menundukkan lautan untuk kita agar kita dapat memakan daripada daging yang segar seperti ikan, dan kita juga mengeluarkan dari lautan itu adalah perhiasan yang kita pakai sehari-hari seperti mutiara, permata, intan, dan lainnya. Dan kita juga melihat dengan bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahterai berlayar padanya, dan supaya kita mencari keuntungan dari karunia Allah, seperti saudara-saudara kita yang pergi berlayar mencari ikan di laut, supaya kenikmatan yang Allah berikan itu bisa kita rasakan semuanya, Nah, jadi anak-anak ibu harus betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan begitu besar kepada kita semua, Ini makna daripada surah An-Nahl ayat 14. Baik anak-anak ibu semuanya, cukup sekian materi dari ibu hari ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya, dan jangan lupa diamalkan ya anak ya. Bu Ani akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.